sebelumnya dan setahun setelahnya. Ya, ini penggugur dosa. Ya sama ya, dijelaskan oleh Nawawi, maksudnya yang digugurkan itu adalah dosa-dosa kecil. Wa siyamu yaumi Asyura. Yang kelima, puasa Asyura. Ya, yaitu puasa di tanggal 10 di bulan apa? Bulan Muharram. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu." Ya, berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, saya berharap kepada Allah menggugurkan dosa selama setahun sebelumnya. Ya, subhanallah, ini bentuk fadlu minallah, keutamaan dari Allah, berpuasa satu hari tapi digugurkan dosa selama 2 tahun. Ya. Kalau puasa Muharram menggugurkan dosa ya setahun sebelumnya. Ya, pernah ada yang bertanya ya, orang awam tanya, bagaimana kalau saya tidak ada dosanya? Saya bilang, wih, pede sekali kita merasa tidak berdosa. Yes, takutnya orang tersinggung ya, tapi maksudnya iya, bukan dibilang bagaimana, tapi wajar juga ya kalau ditanya bagaimana kalau saya tapi jangan bilang saya tidak berdosa. Ya, tanyakan bagaimana kalau orang itu tidak berdosa. Itu tidak mungkin, tidak ada orang yang tidak punya dosa. Ya, tidak ada orang yang tidak punya dosa. Ya, jadi saya tidak berpikir bilang, seakan kita ini tidak berdosa, tidak. Jadi saya bilang, kalau dijelaskan dari sini oleh para ulama, kalau seseorang anggaplah banyak amalannya tidak punya dosa, tidak ada ruginya tidak berpuasa. Jadi maksudnya di penanya maunya, bagaimana kalau tidak dosa? Berarti tidak disyariatkan apa? Berarti tidak perlu puasa. Kan janji Nabi SAW adalah menggugurkan dosa. Berarti kalau tidak dosa, tidak usah puasa, tidak dapat keutamaan. Kata para ulama, anggaplah orang tidak ada dosanya, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Dan kalau dia tidak punya dosa, paling tidak diangkat derajatnya. Ya, karena setiap amalan yang dikerjakan oleh orang dalam hidup ini, kalau dia tidak punya dosa, tidak digugurkan dosanya, paling tidak diangkat derajatnya. Jadi tidak ruginya orang melakukan amalan soleh. Ya, tidaklah ruginya orang melakukan amalan soleh. Ya, kalau dia tidak punya dosa, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat orang tersebut. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini yang kelima, ya. Yang keempat tadi puasa Arafah, demikian pula di tanggal 9 dari Dzulhijjah. Kemudian yang kelima puasa Asyura, yaitu di tanggal 10 Muharram. Yang keenam, ya kata penulis, wa yusannu ayyasuma ma'a Asyura tasu'a, dan disunnahkan juga ya berpuasa tasu'a. Ya, puasa tasu'a yaitu di tanggal 9 dari Muharram. Jadi sebaiknya ya, kalau masuk di bulan Muharram dia puasa tasu'a, kemudian dia susul dengan puasa Muharram. Ya, dia susul dengan puasa Muharram, karena di dalam hadis ya riwayat Imam Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi. Ya, seandainya aku masih hidup di tahun depan, ya, di tahun setelahnya, la asumanna tasi, maka aku akan berpuasa di tanggal 9 juga. Ya, ternyata disebutkan dalam hadis Nabi SAW tidak sempat berpuasa lalu beliau meninggal. Tapi Nabi ikrar, seandainya aku hidup di tahun depan, ya la asumanna tasi, aku juga akan berpuasa di tanggal 9 dari bulan Muharram. Ini menunjukkan bolehnya berpuasa di tanggal 9 di bulan Muharram, kemudian dia susul di puasa Asyura. Baik. Kemudian yang ke-7, dan ini tadi sudah saya singgung, wa idza shoma thalathatu ayyamin min kulli syahrin fal afdalu an takuna ayyamal bid wa hiya ats-tsalits asyar wal rabi' asyar wal khamis asyar. Ya. Kata penulis, kalau seandainya ada orang mau berpuasa ingin berpuasa 3 hari di dalam sebulan, maka sebaiknya dia berpuasa di ayyamul bid, di hari-hari putih. Ya, yaitu di tanggal
13, 14 dan 15. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi ya, intinya dia boleh memilih. Ya, karena di dalam hadis Abu Dzar, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza sumta minasyahri thalathata ayyamin. Ya. Ini dalam riwayat At-Tirmidzi ya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apabila engkau berpuasa 3 hari di dalam sebulan, fasum thalathata asyra wa arba asyrata wa khamsa asyra, maka berpuasalah di tanggal 13, 14 dan 15. Ya, itu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan boleh seseorang memilih. Kalau misalnya ada orang dia berpuasa misalnya di tanggal itu hari kerjanya atau di hari aktivitas dia capek di situ, di tanggal 13, 14, 15, maka boleh dia memilih berpuasa 3 hari di dalam bulan tersebut, bebas. Ya, dia berpuasa, puasa sunnah. Taib. Kemudian yang ke-8 dari hari-hari yang disunnahkan berpuasa, wa yusannu siyamu sittati ayyamin min Syawal. Ya, dan disunnahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Iya, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Iya, barang siapa yang berpuasa Ramadan, iya, kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka dia bagaikan berpuasa sepanjang masa. Ya, sepanjang masa. Jadi subhanallah, kalau puasa-puasa sunnah ini diamalkan, ya seakan-akan seorang itu berpuasa sepanjang tahun. Taib. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal ini, kata penulis, wal afdalu ay yasumaha ba'dal Id mubasyaratan. Afdalnya dia berpuasa langsung setelah Id. Jadi habis lebaran dia besoknya dia mau puasa langsung, itu afdal, bagus. Ya, lebih mempersegerakan ya. Ya, dan dijelaskan di sini boleh dia pisah-pisah 6 hari itu, boleh secara berurut, ya, dan boleh diakhirkan. Ya, hanya silam pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang punya tunggakan, punya utang di bulan Ramadan. Ya, misalnya ini perempuan haid atau perempuan yang punya utang puasa di bulan Ramadan, bagaimana dengan puasa Syawalnya? Ya, tapi kalau mau hati-hati dan dia dapat, ya, mau keluar dari silam pendapat para ulama, mau lebih hati-hati, sebaiknya dia bayar dahulu. Ya, dia punya utang misalnya 9 hari, dia bayar dulu langsung. Ya, setelah itu baru dia puasa dari puasa Syawal. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya boleh saja dia dahulukan puasa Syawalnya, karena puasa Syawal ini terikat dengan waktu khusus di Syawal. Ada pengutang puasa dia bebas di bulan-bulan yang lain. Ya, cuman itu ada ulama yang tidak membolehkannya, karena disebutkan dalam hadis ini, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, artinya dia sempurna dulu Ramadannya, kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, baru dapat keutamaan. Tapi sebagian ulama mengatakan itu bukan persyaratan. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau antum mau lebih hati-hati keluar dari silam pendapat oleh para ulama di sini, sebaiknya dia puasa dulu, dia bayar kallah, lebih bebas, lebih tabra'ud dhimmah, lepas tanggung jawab, ya baru dia puasa Syawal. Ya, tapi biasanya kalau ibu-ibu, ya banyak kesibukan, itu biasanya tidak sempat. Jadi ya dahulukan puasa Syawal, kemudian setelah itu dia bayar kallah. Ya, apalagi kalau kallahnya banyak, ya itu kadang sulit. Taib. Kemudian yang ke-9 dan yang terakhir dari puasa yang
afdal juga. Wa yusannu siyamul itsnaini wal khamisi faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra yawmal itsnaini wal khamis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamisi fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Ya, disunnahkan puasa ya Senin atau Kamis. Ya, puasa di antara puasa sunnah adalah puasa Senin Kamis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih berpuasa di hari Senin, di hari Kamis, disebutkan dalam hadis ya, dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, tu'radul a'malu yaumal itsnain. Iya, amalan-amalan itu diangkat di hari Senin, ya, diperlihatkan. Iya, hari Senin. Iya, diangkat ke langit. Iya. Di hari Senin dan di hari Kamis. Fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Dan aku senang, aku mencintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalanku diangkat, ya, amalanku diperlihatkan dalam keadaan aku berpuasa. Ya, ini dalil tentang sunnahnya puasa di hari Senin dan di hari Kamis. Cuma disebutkan oleh penulis di sini, wa yahrumu 'alal mar'ati an tasuma tatawwu'an. Ini kaidah ya bagi perempuan, bagi ibu-ibu. Ya, wa zawjuha hadirun illa bi idnihi. Ya, tidak dibolehkan bagi seorang perempuan ya untuk berpuasa sunnah sementara suaminya lagi ada, lagi hadir, tidak safar, illa bi idni, kecuali atas izin suaminya. Ya, ini menunjukkan bahwa perempuan itu lebih baik, wajib dia berbakti kepada suaminya daripada dia melakukan hal-hal yang ya, ketaatan yang sifatnya sunnah. Ya, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi. Tidak halal bagi seorang perempuan, ya, seorang istri, untuk dia berpuasa sementara suaminya sedang ada di sisinya, kecuali atas izin suaminya. Ya, kecuali atas izin suaminya. Dan ini juga fikih yang perlu ditahu oleh seorang perempuan. Ya, seorang perempuan. Ya, jadi kadang hal-hal yang seperti ini tidak ditahu oleh seorang istri. Mesti suami memberikan pengajaran, memberikan ilmu kepada seorang perempuan bahwa kadang ada hal yang lebih wajib. Ya, karena juga misalnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakallah, ini orang-orang misalnya kenal sunnah, ya kadang sebagian perempuan ya prioritas mau pergi belajar, pergi ini, ya sibuk mau belajar, pergi taklim, tapi subhanallah anaknya di rumah tidak terurus. Ya, suaminya pulang kerja tidak ada makanan, misalnya, mau maaf. Ya, bukan pengalaman pribadi ya, bukan. Nah, contoh saja. Ya. Jadi pulang kerja tidak ada makanan, justru melayani suami itu ibadah. Ya. Kenapa perempuan waqarna fi buyutikunna, tinggal di rumah saja dapat apa? Dapat ibadah, dapat pahala, karena tinggalnya perempuan di rumah melayani suaminya itu sudah ibadah. Dan itu ibadah yang paling mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu surga. Iya. Yang terdekat baginya adalah berbakti kepada suaminya. Makanya terlihat di sini Syekh, puasa-puasa sunnah yang disebutkan 9 jenis puasa ini bagi perempuan boleh dia kerjakan kalau ada izin dari mana? Dari suami. Ini menunjukkan berbakti kepada suami itu hal yang wajib, harus, tidak boleh ditelantarkan. Baik. Wa yukrahu ifradan yaumal jum'ati bisawm liqouli sallallahu alaihi wasallam la yasum ahadukum yaumal jum'ati illa ay yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya, ini terakhir pembahasan dimakruhkan, ya, tidak dibolehkan mengkhususkan puasa di hari Jumat. Ya, mengkhususkan puasa di hari Jumat dalam artian tidak ada di hari Kamisnya atau dia tidak berpuasa di hari Sabtunya. Ya, karena ada hadis dari Nabi SAW, la yasum ahadukum yaumal jum'ah. Janganlah salah seorang di antara kalian mengkhususkan hari Jumat berpuasa. Ya, illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Kecuali kalau antum berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya.
Jadi ada orang berpuasa misalnya dari Jumat, tapi dia berpuasa Sabtunya, boleh. Atau ada orang berpuasa hari Jumat, tapi dia sudah berpuasa di hari Kamisnya. Kecuali kalau misalnya bertepatan misalnya hari Asyura tanggal 10 Muharram pas di hari Jumat. Ya, makanya seperti itu boleh saja. Ya, tapi kalau lebih hati-hatinya diambil hari Kamisnya juga. Ya, supaya tidak masuk di dalam hadis ini. Tapi selesai tentang puasa-puasa sunnah. Masih satu pembahasan lagi seputar iktikaf. Setelah itu kita akan sebutkan amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan. Tapi wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.